Halo guys, kembali lagi di Kesah Yuk. Oke, segmen kali ini kami akan melanjutkan dari podcast kami sebelumnya itu tentang bullying, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kok ada jarak antara anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Kenapa nggak ada sedikit keterbukaan antara anak dan orang tua kayak gitu. Jadi pada malam hari ini sudah ada tamu yang spesial, yaitu silakan memperkenalkan diri. Perlu diperkenalkan ya? Diperkenalkan dong. One and only ya kan? Kenal dulu one and only. Oke, nama saya Heru. Thank you sudah diundang sama teman-teman semuanya. Mantap. Jadi panggilnya apa? Ya, panggilnya apa dulu nih? Om, Ko, Kak, Mas atau apa? Panggil Kak lah ya, biar kelihatan muda terus. Kak Heru. Oke, siap. Di sini tetap ada saya Yoga Rai, di sini ada saya Aris. Dan saya host magangnya di sini, yang masih magang nggak diangkat-angkat jadi host. Saya Trivani Huda. Panggilannya Fani. Oke, mantap. Nah, di sini Kak Heru ini sebagai apa ya? Orang tua, mewakilkan orang tua yang nanti akan menceritakan, mungkin share sedikit apa sih yang membuat jarak antara anak dan orang tua itu besar sehingga tidak ada sedikit apa ya? Kerekatan antara anak dan orang tua, seperti itu sih. Atau mungkin ini ya, maksudnya kita melihat dari sudut pandang orang tua juga. Benar. Tadi kan kemarin kan kita juga lihat dari sudut pandang kita sebagai anak. Karena kita belum punya anak gitu, kita sebagai anak kan. Nah, kita undang Om Heru sebagai narasumber dari Tapi katanya suruh manggil Kak. Oh iya. Kak Heru. Kak Heru sebagai. Mohon maaf ini udah tersinggung. Anu ya, udah baper ya. Iya. Refleksnya itu baper, refleksnya. Iya. Aku baru tahu kenapa kamu magang nggak diangkat-angkat. Receh sekali soalnya. Jadi teman-teman kalau boleh tahu, ini Kak Heru ini adalah papa dari tamu kita segmen pertama sekali, kalau teman-teman ingat, yaitu Gaby yang di tema adaptasi. Nah, ini ayahnya, papanya yang Gaby bilang orang tua suruh bikin anak lagi. Nah, ini. Ini maksudnya ini. Saya seneng itu. ini papanya akhirnya muncul juga. Nah, mungkin dari Kak Heru bisa cerita nggak Kak sedikit? Kak Heru kan sebagai ayah nih, sebagai papa. Tambah anak gitu. Enggak, bukan dong. Ceritakan bukan kesana dong. Gimana sih hubungan antara Kak Heru dan anaknya Kak Heru ini selama ini gitu? Ya kebetulan saya punya anak satu dan dia sekarang usianya sudah 18 tahun dan selama ini sih memang nggak sempurna sekali kami mendidik Gaby anak saya. Jadi tetapi beberapa teman-teman melihat bahwa hubungan kami ini kadang bisa seperti cair, seperti kakak dan adik, seperti itulah. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya mencoba dalam tanda kutip mencoba mengenali bagaimana kalau saya menjadi dia gitu. Jadi saya memposisikan ketika saya ini sebagai Gaby, saya punya orang tua dan saya bagaimana keinginan saya ini untuk orang tua menjadi saya gitu. Orang tua dekat dengan saya itu seperti apa? Nah, saya mencoba untuk mengerti sehingga ya mau tidak mau kan itu dalam segi itu kan saya harus terus belajar. Jadi mencoba mengenali sambil menganalisa sambil ya, apalagi istri saya kebetulan juga seorang pendidik, jadi dia juga kami sama-sama belajar untuk itu sih gitu. Learning by doing lah. Mantap. Kalau ini ya, maksudnya kalau tipe-tipe orang tua yang kayak Om Heru ini, Kak Heru ini kan 2 kali. Oke. 3 dapat sponsor. Sponsor lagi nambah 1. Sponsor yang dingin-dingin. Iya. Mantap. Temulawak es temulawak. Minumnya di bawah AC. Iya. Siap. Wes Van, dingin. ini yang bikin dia nggak naik jadi host. Oke. Tapi kan kayak tipe-tipe orang tua yang modelnya kayak Kak Heru ini kan istilahnya kayak open minded gitu kan. Terbuka dengan anak gitu kan. Itu yang menyebabkan anaknya juga merasa nyaman sebagai anak ke orang tua gitu. Tapi kan ada beberapa orang-orang tua yang dalam tanda kutip misalnya kayak kolot gitu. Tidak mengikuti perkembangan anak, tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang dan akhirnya cenderung untuk memaksakan. Kak. Jadi kayak istilahnya kalau sekarang kan anak-anak
kecil-kecil anak milenial terutama kan pengen misalnya aku pengen jadi YouTuber mah gitu. Jadi YouTuber nge-vlog dan bla. Nah orang tuanya ini nggak tahu YouTuber apa itu, kamu bisa makan tak jadi YouTuber jadi itu, nggak ngerti mama jadi PNS aja lah misalnya gitu. Itu kan kesannya kayak mengkotakkan gitu. Nah Kak Heru itu pernah nggak sih kayak memaksakan atau mungkin memaksakan suatu, dek kamu jadi ini aja loh dek enak dek gitu, pernah nggak sih? Jadi PNS aja itu saya. Pengalaman pribadi. Oke, sebentar Kak. Sebelum ke Kak Heru mungkin ada pengalaman dengan orang tuamu Pan? Ayo Pan, cerita. Ya begitulah pokoknya. Nah, ayo gimana? Katanya saya. Kamu dipaksa untuk jadi PNS gitu. Enggak sih, kayak buat membela negara itu jiwanya Your soul banget ya. my soul. Oke. Jadi kamu diminta untuk membela negara. Ya, enggak sih. Lah gimana? Terus ya aku lihatnya jadi PNS itu enak. Itu orang tuamu atau kamu yang Iya orang tua aku sama aku juga sih. Iya berarti kan itu nggak dipaksa dong. Fanny, Ceng. Itu dipaksakan dong. Oh iya. Kamu tidak naik jadi host Trifani udah. Magang aja terus Wan. Dan 3 alasan sudah cukup buat saya. Iya. Enggak. Tapi kamu pernah enggak sama orang tuamu dipaksakan, Van kamu jadi ini aja. Jadi ini aja gitu. Padahal kamu inginnya ke A, orang tuamu pengennya ke B gitu misalnya. Pernah nggak? Enggak sih. Lek orang tua aku kamu pengen jadi apa? Ya ayo tak dukung. Mereka support ya. Berarti lebih ke arah support system ya. Iya. Berarti kalian salah ngundang bintang tamu berarti ya? Enggak, saya terbuli, anak-anak terbuli. Oh Iya, segmen kemarin. Jadi ya cocok segmen bully ya. Iya, wis kan apa-apa lah. Emang mulutnya orang psiko itu dalam nyerang sikit. Sudi. Oh, aku tahu. I see. Karena kan ini kursinya harus 4 kan? Iya. Sorry, untuk pelengkap mungkin. Iya. Oke, host makan. Iya. Kita bertiga aja. Oh, sorry. Jangan dong, kasihan dong. Nah. Jadi gini sih. Memang kadang-kadang itu sebuah idealis itu dibentuk oleh orang tua karena orang tua itu pada dasarnya ini yang harus digarisbawahi sama anak-anak ya, bahwa tidak ada orang tua yang ingin bahwa anak-anaknya itu besoknya itu hidup susah. Benar ya, pasti. Tidak ada orang tua yang pada dasarnya itu kepingin anaknya ini menjadi orang yang tidak sukses gitu. Tidak ada. Pada intinya di situ. Hanya saja itu harus digarisbawahi dulu. Jadi kalau anak-anak merasa aku dipaksa, orang tua aku kaku. Coba mindset itu ditaruh dulu gitu. Ya. Hanya saja maksud dari orang tua ini tidak tersampaikan kepada anak sehingga anak ini karena merasa, apalagi anak milenial, merasa dia ini anak-anak itu kan tidak bisa dikatakan tidak. Tidak boleh. Kamu jangan. Itu kalau dibilang jangan, itu malah melakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat anak ini semakin lama serasa bahwa dia ini terlalu diatur sama orang tua. Dan orang tua akan menunjukkan powernya bahwa aku ini orang tuamu. Kamu itu masih tanggunganku. Kamu nggak ngerti, aku ini orang tua sudah makan asam garam. Pengalaman sudah banyak. Aku tahu kalau kamu masuk ini nanti akan ini. Tapi orang tua sering lupa bahwa itu konsep lama. Iya kan? Benar. Nah, yang sedangkan dunia ini kan maju gitu. Terus berkembang yang tidak diikuti oleh orang tua. Gitu. Jadi kemajuan seperti itu. YouTuber? Apa YouTuber? Lihatnya sinetron kok. Iya kan? Iya betul. Drama. Nah, sekarang televisi mana anak muda yang lihat? Jarang lihat. Sekarang sudah beralih kepada HP, ke YouTube, sekarang Netflix, Instagram gitu kan, dan sebagainya. Jadi ya menurut saya orang tua yang juga belajar, anak juga memberikan informasi gitu. Memberikan informasi kepada orang tua, ini loh YouTuber itu gini. Kadang-kadang ini loh, kalau orang sudah emosi lawan emosi, komunikasi nggak bisa nyambung. Kuncinya komunikasi itu. Betul. Aku sudah nggak enak sama, misalnya sama Trifani. Trifani sudah nggak enak sama saya. Gimana saya mau komunikasi enak sama Trifani? Gitu. Sama orang tua anak. Nah, masalahnya dia satu rumah. Gitu. Satu rumah.
anak merasa dia ini terlalu diatur, orang tua berpikir bahwa apa yang diatur itu untuk kebaikan anak. Sebenarnya kalau dari dua sisi kan tidak ada yang salah kan? Iya. Berarti salahnya sudah tahu. Komunikasinya kurang. Karena pengertian. Bagus sekali ya pembahasan nih. Coba nanti kita klarifikasi anaknya. Oh ya, ini kan dari sudut pandang bener-bener papanya kan. Dia kita udah lagi. Nanti anaknya nonton jangan-jangan papaku bohong. Iya. Percayalah, saya tidak akan izinkan anak saya. Oke, berarti kan kalau dari Kak Ida kan kita bisa tarik kesimpulan itu berarti komunikasi antara anak dan orang tua kan. Apa yang dimau oleh anak tidak tersampaikan dengan baik, orang tua maunya apa juga nggak tersampaikan dengan baik kayak gitu kan, sehingga terjadi miss. Apa yang diinginkan dan apa yang mau dilakukan antara anak dan orang tua. Oke. Tapi kalau Kak Heru sendiri menanggapi ada orang tua yang tipikal orang tua yang otoriter. Ketika anak melakukan ini langsung muncul judgement bahwa itu salah, ini nggak baik, ini buruk. Nah, gimana Kak Heru sebagai orang tua menanggapi itu orang tipikal pola asuh yang otoriter kayak gitu sih? Ya, sekali lagi keinginan orang tua itu untuk anaknya sukses. Saya berdiri di sini kan mewakili orang tua, ya kan. Bagaimanapun kan anak itu dilahirkan, kalian nggak tahu sih, kalian belum punya anak gitu. Kalau tanya kepada mama itu malah lebih bisa mendalami kan masuk gitu ya. 9 bulan dia bawa, kemudian melahirkan itu taruhan nyawa, kemudian mulai kecil dan sebagainya. Coba itu dilihat. Nah, pertanyaan Yoga sekarang, kalau otoriter seperti itu gimana? Menurut saya memang saya sih berpikir berseberangan ya. Saya memang nggak suka sih seperti itu. Saya nggak suka. Itu akan membuat nanti anaknya ini tidak bisa maksimal. Saya yakin itu tidak akan bisa maksimal. Nah, maksimal dalam arti kata, Kak, tapi kan ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang orang yang bisa mencapai karir karena digembleng. Ya, satu banding berapa gitu. Ya kan. Nah, apakah itu menjadi sebuah kesimpulan dari contoh-contoh yang cuma sedikit seperti itu? Menurut saya, kalau saya mewakili juga memberikan arahan kepada orang tua, coba dalami dulu. Nah gini, kadang orang tua yang otoriter itu tidak mau mencoba untuk mencoba untuk trial error. Trial and error. Jadi mencoba untuk sesempurna mungkin. Orang tua itu ingin sesempurna mungkin, sehingga nih, saya pernah tinggal di Surabaya. Saya melihat ada orang tua yang anaknya ini semua itu ditata semua, mulai kecil nggak boleh jalan, air diambil dan sebagainya. Perhatikan, agak besar sedikit sakit-sakitan. Benar. Gitu. Nah, tapi anak-anak yang sering hujan-hujan dan sebagainya, kotor dan sebagainya, malah orang-orang yang seperti itu, anak-anak seperti itu malah lebih kuat kepada cuaca-cuaca yang cuaca-cuaca yang pada waktu itu orang lain sakit gitu. Nah, sama ketika anak ini terlalu diprotek, terlalu diarahkan, kadang-kadang nanti selepas dia ini beranjak dewasa, misalnya dia sudah berhubungan dengan orang luar, SMA atau kuliah, dia di luar, dia ketemu dengan dunia luar yang sebenarnya, apalagi bekerja, maka anak itu akan susah untuk beradaptasi. Kasihan juga gitu. Jadi kalau menurut saya orang tua, cobalah biarkan sambil mengawasi anak. Jadi tidak semuanya itu diatur, tidak semuanya itu ditata sesempurna mungkin, karena pada dasarnya tidak ada yang semuanya itu sempurna. Jadi ya kita harus memahami bahwa ada kadang-kadang, bahkan sering anak-anak itu mengalami kesalahan. Dan itu harus diterima sebagai orang tua. Berarti kan ini ya, dalam artian orang tua yang punya kuasa super power atas anaknya juga tidak bisa semena-mena kamu harus ikuti semua apa orang tua kata gitu kan. Jadi kayak kalau papa harus A, kamu harus A. Itu kan istilahnya kayak itu otoriter banget. Seharusnya kalau menurut aku sih gini Kak, maksudnya apakah seharusnya yang seharusnya itu orang tua itu merendah kepada anak, dalam artian merendah itu lebih kayak mengayomi, kamu nanti mau kemana, jurusan apa, atau dia mau sekolah kayak gitu. Dan anak pun dalam artian tanda kutip kan ada anak-anak yang ngerasa, wah aku kurang perhatian dari papa, mungkin papanya kerja,
di rumah mama ngomel-ngomel terus, itu kan banyak kejadian dan itu menyebabkan anak itu jadinya nggak kerasa di rumah gitu loh. Jadi apakah seharusnya orang tua lebih wise lagi, lebih mengayomi kepada anak, dan anak juga bisa berespon, harusnya kan seperti itu. Mengerti kondisi, papaku kerja, jadi aku nggak bisa menuntut banyak. Mungkin kalau dia ada waktu free, aku bisa masuk ke dia dan mengerti kondisi keadaan keluarganya seperti itu. Gitu berarti ya. Ya betul. Saya kasih sebuah gambaran ya, visual ya, sebuah ilustrasi. Ini hal yang baik. Jadi gini, saya pernah diajari sama Bapak Rohani saya. Jadi gini, cara berbicara kepada anak. Ini contoh ya, saya berdiri ya misalnya. Pani di sini nih. Ini contoh Pani ini anak-anak. Dalam posisi anak ini, saya orang tua, saya kan lebih tinggi nih. Ini dia berdiri nih, contoh. Kita nggak boleh ngomong seperti ini. Oke. Gitu. Dia melihat ke atas, saya melihat ke bawah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau anak kepingin kita berkomunikasi baik, maka kita meriang merendah. Halo, dari mana sayang? Gitu. Ini sebagai tanda bahwa orang tua itu turun. Kalau anak memang, tapi anak juga mungkin kalau dia bisa berdiri gitu. Jadi ketemu. Gitu. Kalau saya merasa gini, seperti saya ini menguasai, menjudge gitu. Ya sering kan. Dan sudut pandang ini aja sudah kelihatan. Jadi visual ini aja sudah kelihatan. Kadang orang tua ini kalau posisi seperti ini kan seperti berkuasa kan, seperti itu. Nah, coba kamu duduk. Oh ya, duduk sini aja. Gitu. Capek loh nulis kayak. Terlalu tinggi ya. Jadi seringkali itulah yang membuat akhirnya komunikasi hubungan orang tua sama anak ini terputus. Saya pernah sekali lagi saya kan belajar sebagai orang tua, saya belajar. Saya pernah mengalami sebuah kesalahan yang saya bilang itu sebuah kesalahan. Sampai nggak apa-apa lah ya, Gaby juga ini juga sebuah pengalaman dan untuk kebaikan. Gaby pernah nangis nih. Pernah nangis ketika saya ini ngomongnya menurut dia ini menyakitkan gitu. Menyakitkan. Padahal menurut saya enggak loh. Biasa. Iya. Nah, kemudian dia ini cerita waktu kami di meja makan, saya agak marah. Nah, tapi saya ada kalimat ini, saya tiba-tiba diingatkan. Menurutmu gimana? Gitu. Saya ajak sebuah diskusi. Dia cerita sambil nangis. Saya kaget pada waktu itu. Loh, kok papa sampai ngomong kayak gitu? Saya kok ngomong kayak gitu ya sama anak saya ya? Kok sampai menyakitkan gitu? Dia ngomong itu sambil gitu. Nah, saya melihat sebagai orang tua, saya ini sampai menyakiti seperti itu. Yang saya pada waktu itu, saya merasa saya nggak menyakiti dia. Gitu. Saya memposisikan orang tua yang memberikan nasihat kepada anak, tapi ternyata menurut anak saya itu menyakitkan. Nah, sedangkan sampai nangis itu berarti menyakitkan nggak middle kan? High berarti sudah high kan. Penangkapannya beda. Nah, iya seperti itu. Nah, menurut saya, hal-hal kayak gitu yang akhirnya kadang-kadang orang tua ini nggak ngerti kalau tidak saya diskusi pada waktu di meja makan ini. Akhirnya, ini yang kedua, ada 3 power words ya. Jadi ada tiga kata yang kuat itu. Satu, terima kasih. Kedua, tolong. Yang ketiga adalah maaf. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya minta maaf sama anak saya. Nah, ketika saya minta maaf kepada anak saya pada waktu itu, selesai gitu. Tapi apakah maksud saya selesai itu, saya mencoba bahwa anak saya ini selesai dengan kesakitan hatinya itu kepada saya gitu. Andaikan, coba bayangkan, andaikan itu saya nggak tahu, karena itu menjadi satu kata dia nggak apa-apa, 2 kali saya nggak apa-apa, kemudian 3, apakah itu nggak menjadi sebuah pola? Gitu kan, sehingga anak itu tertancap marah, sehingga dia ini benar-benar sakit gitu. Iya. Nah, ingat bahwa satu kalimat yang bagus ya, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Itu kata-kata saya itu. Kopi. Saya belajar dari dia gitu. Berguna juga ya. Mantap, magang hostnya bagus. Ya. Saya merendahkan diri. Ya. Nah, apalah ya jadi jadi host tetap. Ya, 2-3 kali lagi kali ya. Okay. Nah, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Nah, ketika dia terbuka, maka pemulihan terjadi gitu. Nah, masalahnya ini berani apa enggak terbuka. Itu kan.
Nah itu sekali lagi ya dua pihak gitu. Nah orang itu kan tergantung dari, kan orang terbagi dengan beberapa karakter ya, itu lebih lagi kan. Kalau orang yang terlalu perfeksionis itu kan ada orang perfeksionis, tapi ada orang yang enggak, yang terbuka, tapi orang itu juga emosional juga ada. Jadi kita harus tahu lah, amati dari orang tuamu seperti apa tipenya. Kalau kita hidup setiap hari dengan orang tua, maka anak itu akan tahu celahnya itu di mana sih. Gitu. Kapan saya harus ngomong ini gitu. Coba gitu. Nggak pas, ya namanya belajar. Namanya belajar itu pasti ada jatuhnya. Orang tua saja ada jatuhnya. Siapa yang nggak pernah salah? Gitu. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau ngomongi kalau punya anak ya misalnya ya ngomongi kamu ini goblok wes gak bisa jadi apa-apa. Itu gimana tanggapannya Kak Heru? Ya itu karena orang tua sudah emosional ya. Emosional. Jadi kadang-kadang ya itulah. Makanya kan ada kalimat lidah tak bertulang. Ingat ya, ada beberapa nih. Saya lupa. Ada di dunia ini yang tidak bisa diulangi. Satu itu waktu. Ya. Beberapa. Kedua itu perkataan. Gitu. Nah perkataan itu nggak bisa. Aku cabut perkataan. Iya dicabut apanya? Sudah nancap. Kamu goblok mungkin secara roh dicabut. Kamu pintar. Tapi sini sudah goblok ini. Nah itu ya. Gitu. Nah itu satu kali. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali makanya goblok, maka ya sudah. Buat apa aku belajar? Ya tak turuti pak. Maumu apa sudah mah. Sudah. Tapi itu bukan menuruti secara benar kan. Menuruti karena emosional. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Aku melakukan ini dibilang salah, melakukan itu dibilang goblok, melakukan ini dibilang mungkin anak setan. Anak setan berarti orang tuanya nah kayak gitu. Ya sudah, berpikir ya sudahlah, maunya apa? Les kamu? Iya les. Tapi ketika les apa yang didapat? Nggak ada. Karena apa? Ya karena paksaan. Segala sesuatu yang tidak dari hati sendiri, yang sesuai dengan paksaan biasanya itu tidak maksimal. Saya yakin itu. Betul. Sebab itu prinsip itu yang saya pakai sama istri saya. Anak saya tawari. Waktu SMA kemarin mau naik kelas 3 di sekolahnya kan pasti ada apa itu bimbingan belajar kan? Harus masuk jam 5 pagi gitu. Dia sudah ngomong, Pak aku les apa enggak? Menurutmu kalau kamu les kira-kira bisa menambah angkamu enggak? Gitu. Dia berpikir nanti itu kalau kamu les itu untuk apa? Untuk kuliah atau untuk ujian? Untuk ujian. Ya ini maaf ya, ini saya. Tapi beda-beda orang tua dengan pemikirannya. Ini saya dengan anak saya. Nah, saya kasih gambaran bahwa dia jawab bahwa itu untuk ujian kelulusan. Saya jamin kamu pasti lulus. Dan nilaimu saya yakin secara orang tua saya tahu pasti tinggi. Meskipun nggak tinggi-tinggi sekali ranking gitu pasti tinggi. Dan itu biasanya nanti pekerjaan nggak ada gunanya. Kuliah masih tes lagi. Gitu. Nah buat apa selama setengah tahun masuk jam 5 pagi, bahkan ada satu sekolah yang mulai kelas 2 itu sudah kelas 11 sudah bimbel mulai jam 5 pagi. Bayangkan jam 5 pulang jam 3, berapa jam itu? Sekitar 10 jam. 10. Kita orang tua 8 jam aja sudah ampun. Lembur 1 jam kita ini dibayar loh. Saya dibayar. Misalnya ini malah bayar kan? Ini malah bayar. Terus bagaimana? Nah, hal-hal seperti itu ayo didiskusikan. Akhirnya saya buat enggak, Pak. Tapi teman-temanku semua. Lah kamu mau nuruti teman-temanmu apa kata hatimu? Gitu. Akhirnya dia ya sudah aku enggak bimbel, Pak. Baik. Nanti guruku itu urusan Papa. Oh, berarti memberikan perlindungan kan? Iya, itu urusan Papa. Tidak ada keharusan untuk anak itu ikut bimbel. Tapi gitu. Kalau di sekolahanku wajib sih. Wajib. Maksudnya nggak ditawari gitu. Maksudnya muridnya boleh ikut atau enggak gitu, nggak ada. Enggak. Semua berarti ya. Wajib. Konsekuensinya kalau nggak ikut apa, Bang? Nah, apa itu? Apa ya? Kayak nggak lupa konsekuensinya. Soalnya sing ikut rapat kan orang tua. Cuma itu diwajibkan. Oh, diwajibkan. Cuma saya nggak pernah datang sih, jujur. Nah, tapi kamu lulus kan? Lulus. Iya. Kuncinya di sana berarti. Kuncinya ya lulus. Nggak pakai ujian lagi. Oh, jalur kamu jalur khusus.
Karena sekarang lurusnya kan sama anak saya juga. Iya. Nah, ini untung ya. Ini jadi joke. Ini jadi joke. Iya. Coba temenmu dek ya apa dek? Iya. Jadi banyak yang bilang seenak ya kamu Gap ya. Papamu enak ya Gap ya. Mamamu enak ya Gap. Ya gimana? Tapi bukan berarti ya itu cuman keberuntungan aja. Hoki. Enggak, tapi aku nilaiku belajarnya kenceng sama aja kayak. Enggak ada perkembangan ya. Ada sih perkembangan paling 0, Enggak signifikan berarti ya. Signifikan ya. Enggak turun. Enggak turun kan? Enggak turun. Tapi itu dijanjikan sama guru tapi nilaimu enggak akan turun, pasti naik. Waduh, aku Kata-kata kamu naik enggak akan turun gitu ya. Kamu kepala bukan ekor. Amin. Rohani banget ya. Ini parutanku. Ngomong dikit tapi jokesnya yang banyak kan. Enggak apa-apa. Mencarikan suasana. Menghibur. Tapi ini enggak sih? Ini tadi kan Om Heru udah Kak Heru udah Kak Heru ya, tolong Oke, Kak Heru. oke. Tolong ya. 3 kali, Pak. 3 Pak. Tolong dong, hitungnya bener dong. 3. Iya. Gimana nih? Oke. Iya. Kak Heru kan sudah banyak ngomong dari sudut pandang orang tua, dari sudut pandang kami, Fani, saya dan Yoga. Pernah kepikiran nggak sih kenapa kok kalian itu kita lebih seneng curhat sama temen, ngobrol sama temen lebih enak daripada sama orang tua? Yuk, kalau kamu kenapa? Kalau aku sih karena pertama kalau aku ngobrol sama mamaku, sorry mam, ngobrol sama sorry dulu ya. Pasti mamanya sakit hati nonton. Aku yakin. Enggak, pasti di rumahnya ya nggak apa-apa nanti. Tapi balik-balik Bali entek pahamun. Jadi kalau sama mamaku tuh aku nggak bisa langsung yang kayak ngomong to the point. Jadi harus kayak nyelimur. Jadi kayak nganan kiri dulu baru ke intinya. Oh ya. Karena mamaku orangnya tipikalnya kayak mungkin karena orang merah ya. Jadi kayak langsung ke tek. Enggak. Itu karena orientasinya apa ya kayak kalau itu nggak baik ojo dilakukan. Jadi bukan lebih ke arah kayak menurutmu gimana gitu loh. Iya. Jadi lebih kayak langsung ini Nggak baik boleh, lakukan gitu. enggak jangan Iya, gitu loh. iya. Itu dulu. Tapi setelah kuliah jadi mamaku mulai kayak mungkin udah tahu aku dewasa juga. Jadi kayak tapi tetap ada sisi itunya tapi lebih kayak ya wis lah. Kalau gitu gimana sih maumu? Tapi tetap ada otoriternya tetap ada gitu loh. Tapi tetap memberi keluasan untuk kayak ya wis maumu gimana sih? Karena kamu gede. Tetap ada kata-kata itu karena kamu gede. Kamu harus bisa menentukan sendiri gitu loh. Kalau sama mamaku lebih ke arah gitu sih. Jadi aku jarang cerita karena aku harus cari kayak momennya pas kayak itu tadi loh. Tahu timingnya kapan aku harus ngomong. Jadi kayak ngomong nggak ya kayak Daripada salah ngomong. mamaku langsung marah gitu. Awalnya ngomong sate ini enak mah. Oh iya tapi tadi aku mecahkan piring mah. bener. Jadi ngomongnya itu harus ada. Satenya enak. Oh iya. Jadi kayak Harus dipuji dulu berarti. Iya. Mah kok cantik sih mau. Tadi rumah Pak RT tak tembakin. ya jadi harus ada apa ya embel-embelnya dulu sebelum ke to poinnya. Kalau sama mama gitu sih. Aku jadi ada kendalanya bukan kendala sih. Cuma aku kan orangnya malas basa-basi sih. Jadi kalau ngomong A B B, jadi nggak mau aku Z Y W baru ke A gitu. Jadi sama mama sih gitu. Tapi sekarang mama nggak sih berubah. Tapi kalau sama papa aku lebih Langsung ya to the point gitu. langsung. Saya papa lebih ke arah kayak kamu mau ngapain sekarang? Sama kayak gitu. Jadi lebih ke arah ngasih ruang untuk aku ngomong bercerita. Kendalamu apa sih? Kamu pengen apa? Kerja di mana? Jadi kan langsung ditanya gitu loh, mau aku apa. Jadi bukan aku yang menceritain. Kalau mama kan enggak. Jadi mamaku itu lebih kayak diam terus tanya, "Kamu habis ngapain?" Kayak gitu. Enggak suka kayak nyindir. Kamu habis ngapain? Kayak merasa bersalah. Kok habis ngapain ya? Jadi dengan kedua orang tua ini akhirnya kamu lebih suka curhat di siapa? Tetangganya. Jadi aku orangnya tipikalnya nggak suka curhat sih. Bukan curhat yang kayak Atau sharing lah, apa tadi yang dikatakan Aris? Sharing ya? Iya. sharing. Ya. Kalau papa karena jauh ya. Karena papa di luar kota. Lebih seneng ngomong ke mama sih. Tapi bukan yang kayak sharing yang "Ma, aku sedih, aku gini", enggak. Jadi cuma yang ngomong aku habis ada masalah gini-gini, ya udah gitu doang. Tapi kalau pas ada papa baru ngomong kayak papa yang memulai duluan. Jadi kan karena jauh, jarang ketemu, jadi papa yang memulai kayak gimana kuliahmu? Terus kerjaanmu gimana? Kerja lah kayak gitu. Jadi lebih enjoy karena sesama cowok mungkin ya. Jadi lebih ngerti kayak papa selalu membahas kayak pacarmu baru. Jadi
masuknya tuh kayak enak gitu kan. Jadi nggak langsung serius gitu loh. Jadi kalau mamanya tanya, "Kon lapo ya ambek pacarmu?" Gini. Oh gitu ya. Waduh, itu kalau sama mama tuh ngomong kayak, "Alah ngapain sih pacaran?" Selalu kayak ada statement itu, "Ngapain sih kayak gitu." Iya. Ya kalau sama papa lebih enak kayak ada jokesnya gitu, jadi lebih enak ngobrolnya kayak bisa ngomong serius tapi santai. Jadi kayak ngomong sama papa kayak mungkin papaku ya sama kayak Heru mungkin open minded jadi kan karena anaknya udah gede juga jadi lebih diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Karena kan aku juga udah 22, udah lulus kuliah, jadi lebih kayak ya wis maumu ke depan kayak gimana. Kamu mau kerja di mana? Nanti masa depanmu kayak gimana? Jadi lebih diserahkan ke aku. Orang tua cuma sekedar kayak ya wis kamu mau ini tak support, kamu butuhin tak support, tapi serius Jadi tekunilah itu, jangan sampai kamu pengen itu udah disupport setengah-setengah gitu. Jadi kayak enak sih ngobrolnya. Untung kedua orang tua aku mengerti. Apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi enggak semena-mena kayak kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Dulu mamaku memang awal-awal kayak gitu. Sempat ceritakan adaptasi dulu di segmen awal kayak kamu kuliah ngapain sih jauh-jauh. Jadi lebih kayak dipaksakan gitu loh. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya mengerti kayak ya wis maumu apa. Mungkin ya dengan komunikasiku mungkin aku belajar juga komunikasi ke orang tua. Jadi aku enggak yang biasanya ada anak yang kayak bentak-bentak. "Ma, aku pengen ini." "Ayolah beli." Ada yang tipe kayak gitu kan. Tapi ada kayak "Ma, ngerayu-ngerayu dulu." Nah, aku tipikalnya yang ngerayu-ngerayu. Jadi bikin mamaku seneng dulu baru aku ngomong. Kayak modus ya. Nah, modus. Jadi, "Ma, apa sih? mau?" Jadi mamaku langsung paham kalau aku udah mau apa sih ya. Jadi enak gitu langsung kayak modusnya percobaannya ke mamanya. Kesuwen. Ya itu poin. Mau apa sih gitu kan kayak gitu. Kok niki apa sih? Uji coba ke mamanya, tapi prakteknya ke orang mana? Oh iya. Oh, ketemu sekarang. Fani. Saya ini ambek Koyoga. Oke. Jiwa saya sama Koyoga berpadu ya kan. Nah, itu mungkin juga salah satu tips ya buat anak. Kenapa sih orang tua ini tadi modusin mamanya? Bukan dong. Enggak sih, Yoga tadi cerita. Jadi ketika dia sudah umur setelah kuliah dan sebagainya diberikan kebebasan untuk memilih masa depanmu seperti apa gitu. Tapi ada anak-anak yang sudah usia yang sama dengan Yoga tapi orang tua tidak bisa untuk memberikan itu. Kenapa? Salah satunya nih ya. Tadi kan kita salah satunya ke orang tua kan gitu. Tapi yang di anak kadang-kadang anak tidak dipandang sama orang tua itu tidak dewasa meskipun usianya sudah dewasa. Sudah seharusnya dewasa. Karena kedewasaan itu kan bukan bicara tentang usia, tapi kan pilihan, prosesnya dia. Proses dan pilihan. Kedewasaan itu dilihat dari bagaimana dia menerima sebuah tanggung jawab.